Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di tepi tingkap. Saya tidak menyiapkan pantun, tapi karena ada mesti dijawab. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di tepi acara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah waktu sedikit tersisa. Jadi saya ini ustadz yang ceramah dari kampung ke kampung. Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam ke kabupaten. Dari tepi kampung itu kami tinggalkan kendaraan, kami pun naik sampan 7 jam ke dalam hutan untuk menyampaikan dakwah Islam. Kenapa lama sampai 7 jam? Karena serba salah. Kalau airnya banjir, arusnya deras. Kalau airnya surut, sampan ini mesinnya tidak bisa ke dalam karena sungainya sungai batu. Jadi kalau mesin itu diturunkan, pecah kipasnya. Jadi lama saya termenung, sudah bolak-balik tak nampak solusinya. Saya berpikir akan ada sampan perahu, kita duduk, baling-balingnya tidak di bawah, tapi cukup dengan kipas saja di belakang, macam film-film Anaconda di sungai Amazon. Lama saya terpikir. Karena kalau tetap pakai cara lama ini 7 jam masuk ke dalam. Capek, lelah, habis tenaga. Lama saya duduk di atas batu di tepi sungai. Kalaulah ada yang bisa membuat sampan di belakangnya pakai. Rupanya pikiran saya itu dikabulkan Allah. Disampaikan saya ke Politeknik Sriwijaya. Tadi kata Pak Direktur, di sini tidak sama macam kampus lain Ustadz. Kampus lain itu satu lokal bisa 50 orang. Karena ilmunya tidak pakai praktek, di kertas saja. Di sini 25 orang. Masa 25 orang itu tak ada yang bisa membuatkan saya satu sampan pakai kipas di belakang? Siap? Saya bermimpi, orang yang tak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Mimpi saya insya Allah diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu saat nanti duduk saya di sampan itu dengan anak alumni Politeknik Sriwijaya, sehingga tak naik turun kami lagi ke dalam sungai, cukup macam masuk. Awal saya masuk ke hutan ini yang ngajak mahasiswa juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami kemarin KKN ke dalam hutan. Kami ingin bawa Ustaz. Oke, saya kalau mahasiswa yang bawa saya semangat. Karena dengan mahasiswa ini mudah kita balik. Beda kalau ceramah di panti jompo. Bawaannya mau mati aja. Siap Ustadz, kami bawa masuk hutan. Ya, nanti Ustadz kita naik mobil dari Pekanbaru 5 jam. Kita tinggalkan mobil, nanti dari Rantau Langsat kita akan naik speed ke dalam. Bayangan saya speednya macam film Baywatch itu. Begitu sampai di tepi sungai saya tengok Alketeku. Turunlah kami di sampan kecil, isinya cuma 5 orang, mesin kecil. Kalau tak segan sama mahasiswa sudah balik saya. Kok tahu gini balik aja lah. Nah, tapi mereka kan semangat. Gimana Pak Ustadz? Masih semangat? Semangat. Dalam mati. 7 jam. Tertidurlah saya.
berbantalkan ransel tidur. Pas sedang tidur itu masuk air. Itulah direkam mereka. Mahasiswa ini pun kurang ajar juga. Direkam mereka dari belakang, dimasukkannya ke YouTube. Ditonton orang. Ustadz, akhirnya banyaklah komen di bawah. Ada yang mengirim gambar caption orang menangis. Betapa tulusnya engkau, Ustaz. Ada pula komen di bawah. Memang inilah Ustadz yang sesungguhnya. Ada pula komen di bawah. Jadikan aku yang kedua, Ustaz. Dah. Jadi masalah saya yang pertama, bahwa saya ingin perahu yang tidak pakai kipas di bawah, tak terkendala banjir bandang, tak terkendala air surut, mau perahunya itu mau hujan mau apa tetap ada, insya Allah diselesaikan oleh Politeknik Sriwijaya. Yang tepuk tangan dulu, sampan belum jadi. Cepat kali tepuk tangan. Sampailah kami ke kampung namanya Air Bomban. Sampai di Air Bomban, naik ke atas. Musola di atas, sungai di bawah. Yang jadi masalah, tidak ada WC di atas. Kalau kebelet, mesti ke bawah. Saya tidak apa-apa, jalan itu insya Allah. Yang jadi masalah jam 4 malam. Di hutan itu, saya dengar suara. Saya tanya, Pak Imam, ya, suara apa tuh Pak Imam? Harimau katanya. Terpikir lagi otak saya, gimana caranya air sungai ini dinaikkan ke atas tanpa mesin? Karena di situ banyak air terjun kecil. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Politeknik Sriwijaya. Dengan ilmu teknik kalian, kalian buat entah apalah namanya, aku pun tak tahu. Supaya air terjun tenaganya itu entah kalian bendung entah apa, naik air ke atas tanpa harus turun kami berwudu ke bawah. Nah, pikirkanlah itu. Udah berapa yang saya request? 2. 1 sampai sampan pakai kipas di belakang. Yang kedua menaikkan air bawah ke atas. Selama ini kalian kan taunya cuman menurunkan air dari atas ke bawah. Air kencing. Ini macam mana menaikkan yang di bawah ini naik ke atas. Sehingga bisalah mereka berwudu, kemudian WC, toilet, sampai turun ke bawah. Bayangkan yang tua-tua di kampung tuh menggigil dia mau turun. Ya kalau sampai ke bawah, kalau terguling jatuh. 3. Kami bawa batu senter. Cuman 2 jam dipakai habis soak. Kalau dibelikan mereka mesin, maka mesin itu kan pakai solar. Membeli solarnya 7 jam, habis dari jalan. Sedangkan ada teknik yang canggih menggunakan cahaya matahari. Siapa lagi yang bisa membuat? Ahli teknik Sriwijaya. Memang berapa tahun udah saya berdoa, hari inilah dikabulkan Allah. Wahai Politeknik Sriwijaya, aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kita. Naik sampan disediakan Politeknik Sriwijaya. Air naik ke atas, Politeknik Sriwijaya. Terang benderang. Ada di YouTube itu saya ceramah gelap. Ceramah di tengah gelap. Assalamualaikum. Kenapa begitu, Pak? Cemana Ustadz rasanya ceramah di tengah gelap? Macam menceramahi hantu. Rasa-rasanya yang di depan itu zombie, Nyiroro Kidul, kuntilanak, genderuwo, tuyul, gelap. Cobalah kalau ada yang satu. Sekarang terlalu banyak yang mencaci maki. Kenapa Pemda tidak membuat? Kenapa tidak cair APBD? Kenapa anggota dewan? Kita kalau banyak caci maki orang sakit hati, betul? Saya, kalian tengok komen-komen di YouTube, banyak yang mencaci maki saya kan? Padahal belum ada saya maki-maki. Belum ada saya maki.
Tengok nanti saya maki, baru dia tahu. Yang keempat, seminggu saya di dalam, lost contact. Tak ada hubungan sama Pekanbaru sama sekali. Begitu sampai di dalam mau ngasih tahu aku sudah sampai, buka HP, no signal. Saya tanya, gimana caranya di sini? Oh, ada Ustadz, kata dia. Apa itu? Ada di sana tiang, namanya pokok kayu tualang di atas bukit. Naik ke atas bukit, satu tiang kayu tualang naik ke atas. Yang bisa memanjat kayu itu satu orang. Nanti HP itu dibawa sampai ke atas, digini-ginikan. Oh, signal. Barulah masuk, SMS masuk. Yang jadi masalah, yang memanjat ini tak pandai membaca. Kan payah itu. Naik dia ke atas, berbunyi, tit, masuk. Dia tak tahu entah apa isinya. Jadi 7 hari memang tak ada sama sekali. Memang rasa balik ke zaman batu. Siapalah yang bisa membuatkan tiang tower di atas? Politeknik Sriwijaya. Sudah berapa pesan request saya? Ini makin lama ceramah ini makin banyak ini. Sampan pakai kipas, sudah. Air naik ke atas, sudah. Lampu terang benderang supaya bisa orang sholat ceramah pakai suara sound system, sudah. Komunikasi bisa lancar, ngasih tahu di rumah bahwa bantuan sudah sampai, sudah. Yang paling menyakitkan selama 7 hari itu tak bisa update status. Padahal alamnya begitu indah. Coba kalau bisa streaming waktu mandi-mandi di Sungai Batu tuh. Kan kita pacak kan kamera di situ. Mandilah kita kan. Jamaah. Apa mau dikata? Mandilah dalam hutan. Oleh sebab itu maka jangan lagi berpahaman, kau kuliah di mana? Di Al-Azhar Kairo, masuk surga. Kau kuliah di mana? Di Hadramaut Taman, masuk surga Yaman. Kuliah di mana? Di Madinah, masuk surga. Di mana? Politeknik, masuk neraka. Dari 4 sampel contoh request saya tadi, siapa yang sebenarnya berdakwah? Orang UIN atau Politeknik? Karena kebetulan orang Politeknik, tentu dia jawab Politeknik. Itulah yang disebut dengan sinergitas. Bekerja sama. Bahan ceramahnya anak UIN, Usuluddin, Syariah, Tarbiyah, Dakwah. Fasilitasnya orang Politeknik Sriwijaya. Kalau anak-anak UIN hanya tahu ayat Quran hadis, tidak pakai teknik, dia orang yang matanya terang benderang tapi kakinya lumpuh. Gimana mau berjalan? Contohnya siapa? Saya sendiri. Di dalam hutan tempat kaum yang tak beragama itu tidak ada tablik akbar. Saya di Politeknik Sriwijaya sampai dipesan Habib Mahdi jangan ada salaman, jangan tarik menarik, saking kan penuhnya mau bersalaman. Sampai saya ke dalam hutan rimba itu, satu pun tak ada negur saya. Sampai situ saja, diam aja semua. Cuek aja mereka. Yang merokok nyantai merokok, tengok. Dalam mati saya. Yang kenal sama saya itu kan syaratnya 2. Pertama punya HP, kedua ada signal. Di sana HP tak ada, signal tak ada. Mana dia kenal? Tengoknya, siapa kurus ini kata dia. Artinya kami tak bisa berdakwah. Jangan sangka di dalam hutan saya bisa tablik akbar. Mana bisa? Dipaksa mereka kumpul, mana dia mau? Alhamdulillah bersama kami itu ada yang pandai budidaya lebah. Nah, jadi diajarkanlah mereka, Bapak Ibu tahu bagaimana cara budidaya lebah? Nah, itulah diajarkan. Di sana tidak boleh meracun ikan. Ikan itu jangan disetrum, jangan diracun. Karena kalau diracun pakai tuba, pakai putas, jangankan ikannya, cucunya pun mati. Maka di sana mereka memancing. Diambil mereka bambu tebal, dikasih kaca di tengah. Diikat pakai karet, pasang.
lalu kemudian buat tembak dari kayu pakai jari-jari sepeda nembak. Saya ambil kaca itu saya pakai 2, saya minta foto Lara Croft. Jadi di dalam air yang jernih itu nampak bisa nembak. Bisa tak orang politeknik membuatkan alat nih? 5 sudah alat. Kalau mereka yang orang di hutan cuman bisa buat 1 tembak, kalian buatlah sekali tembak 5 ikan itu mati. Bisa berpikir. Maka saya termasuk kurang setuju KKN 2 bulan dulu. Itu KKN 2 bulan terus terang Bapak Menteri Pendidikan Nasional itu kurang tak ada. Pergi mereka KKN ke kampung, habis itu main-main poli, pacaran. Balik hamil. Tak ada gunanya. Tak betul. Kalau memang mau praktek, buat dia di sana 6 bulan atau 1 tahun. Yang dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Peternakan, ajarkan betul orang di hutan itu bagaimana ternak ikan, buat karamba. Adapun masalah tekniknya serahkan kepada ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Politeknik Sriwijaya. Siap? 5 pesan tadi. Itu mesti kalian wujudkan itu. Nanti kalau pulang dari sini, siapa ceramah tadi? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Habib Mahdi sudah ngasih tahu, kata beliau tak perlu foto-foto. Nanti habis acara yang ingin foto, foto jadi bawah itu. Ustaz Somad dengan Pak Direktur Politeknik sekalian. 5 pesan. Apa isi Ustaz Somad tadi? Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? 5. Apa yang 5 itu? Pertama, sampan pakai kipas. Yang kedua, air bawah naik ke atas. Yang ketiga, terangkan musola masjid dengan lampu cahaya matahari. Yang ketiga, yang keempat, orang pun heran, kenapa itu pula isi ceramah dia? Ternyata itulah yang akan menjadi amal mengalir. Selama sampan itu mereka pakai mengalir, maka buatlah sampan yang tak lapu-lapu. Kalian buat sampan, entah dari apa terserahlah. Kalian buat cahaya matahari itu yang tak mati-mati. Selama mereka sholat pakai lampu itu, teranglah kubur kalian di dalam. Jadi bukan berarti berislam itu bawaannya mati. Ini banyak orang salah paham. Alhamdulillah Pak Ustadz, dulu saya ini bandel Pak Ustadz, tapi setelah ngaji sama Ustadz Fulan, bawaan saya mau mati aja. Bukan begitu. Berislam adalah bagaimana memakmurkan dunia, bukan meninggalkan dunia. Karena doa yang diajarkan pada kita, Rabbana atina fid dunya. Bagaimana dunianya mau, akhiratnya mau selamat kalau dunianya morat-marit? Dan yang paling bisa mempermudah yang sulit, melancarkan yang macet, mempercepat yang lambat, tak lain tak bukan orang-orang politeknik. Yang paling disukai dalam dunia ini kan 3. Politeknik, poliklinik, Bu, saya mohon maaf, bukan saya menjawab. Anak-anak, kalian mau cepat aja pula. Dia macam belajar bawa mobil. Dia manual, pakai gigi dulu, gigi 1, gigi 2. Kalian 1 aja belum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ini mohon maaf. Yang adik-adik grup Hadrah Marawis Nasyid sebagai anak politeknik. Oh, perlu. Artinya apa? Anak politeknik yang hebat dalam bidang teknikal pun juga bisa nasyid, bisa hadrah. Saya sangka tadi pemain naturalisasi. Selamat adik-adik sekalian. Artinya kalian bisa ngaji. Ada ibu-ibu rajin baca Yasin.
Hari Sabtu, hari Jumat baca Yasin, malam Jumat baca Yasin, meninggal, kira-kira Yasinnya mengalir atau tidak? Asal baca Yasin mati, berhenti. Kalau ada orang mati baca Yasin, kita lari. Bapak rajin sholat duha, asal pagi sholat duha, asal pagi sholat duha, mati, mengalir sholat duhanya, putus. Yang mengalir mana? Itulah sampan pakai kipas di belakang. Yang mengalir mana? Tuh, kau buatkan air dari sungai naik ke atas, mereka pakai berwudu, mengalir pahalanya. Jadi kalau ditanya, yang mengalir itu sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, baca Yasin, atau amal-amal orang politeknik? Tapi jangan gara-gara ini kalian tak sembahyang. Nanti pas ditanya, kau orang mana? Politeknik Sriwijaya. Tak sembahyang. Amal kami sudah mengalir. Kalau ada yang bercakap begini nanti itu otaknya sungsang. Nah, jadi yang ingin saya jelaskan ini anak-anakku sekalian, saya anggap kalian anak-anak saya. Walaupun kalian menganggap saya abang kalian, tak apa-apa. Artinya bahwa ilmu yang kalian dalami ini adalah ilmu Allah, dipakai untuk menolong agama Allah. Ini perlu, karena orang mindset itu yang paling penting. Main otak, settingan otaknya. Main otak, setting. Di setting otak bahwa yang saya tuntut ini ilmu benar. Kalau saya serius di sini, sukses saya, S2 saya, S3 saya, ini bermanfaat untuk umat. Jangan dari awal sudah salah setting, main otak setan, mindset otak setan. Ini tak betul. Nah, itu pondasi awal. Maka melangkahlah kalian setiap berangkat ke kampus bahwa aku menuntut ilmu, ilmuku ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula la quwata illa billah. Hai kawan-kawanku yang di Usuluddin, di Fakultas Syariah, di Tarbiyah, di Al-Azhar, kalian belajar isinya. Adapun teknik cara sampai ke dalam hutan-hutan tertinggal, biarlah aku. Adapun ceramah di kota-kota sudah banyak, TV sudah banyak. Kampung ini yang belum, maka ada pula saudara kita Politeknik Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung desa terpencil terpinggir. Siapa yang bisa menjaga keutuhan NKRI dan agama di sana? Politeknik. Maka mereka minta ke Pak Direktur supaya Ustadz Somad diusahakan sampai ke Politeknik Sambas. Padahal cukup satu ceramah bisa di-share ke seluruh politeknik se-Indonesia. Dengan cara apa? Tekniknya orang politeknik punya kerja. Ceramahnya di Politeknik Sriwijaya, tapi seluruh politeknik di Indonesia bisa menyaksikan. Dengan cara apa? Live streaming. Mana buktinya? Ustadz Somad, ini jamaahnya nampak sedikit. Di ruang sebelah, di ruang yang sama, mereka juga menyaksikan. Loh, kok bisa mereka nengok saya? Mereka sudah punya pandangan indera keenam. Tidak, di sebelah itu ada layar. Dan saudaraku yang di layar sana menyaksikan, kalian jangan berkecil hati, karena saya kadang lebih ganteng di layar daripada langsung. Tak usah kita kecewa. Kalau mau menyapa yang di layar itu mana kameranya? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku yang ada di layar, aku berada di balik layar. Perlu ditanya dulu, mana kamera? Karena pernah saya satu acara, saya melambai ke kamera, jamaah ketawa, selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang itu mati. Maka ditanya dulu jelas-jelas. Bagaimana mungkin kalian bisa membuatkan saya perahu pakai kipas baling-baling di belakang, menaikkan air dari bawah ke atas, menciptakan listrik tanpa pakai diesel sampai pakai minyak, kalau waktu kuliahnya asik pacaran?
Betul. Saya tak bicara tentang harapan orang tua kalian. Itu terserah mak ayah kalian. Harapanku terhadap kalian besar, nak. Aku punya harapan yang besar karena sampai akhir umurku aku ingin tetap berdakwah masuk ke perkampungan. Suku Melayu tua, suku Talang Mama, suku Talang Jerinjing, suku Talang Perigi, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Kubu. 9 ini saya mesti masuk ke dalam. Kalau tidak nanti ditanya Allah, hai Abdul Somad, kemana kau ceramah? Ke Pemda Sumatera Selatan, karena diundang gubernur kan. Kemana kau ceramah? Aku baru pulang dari Sabang, karena diundang wali kota Sabang kan. Kemana kau ceramah? Aku kemarin baru dari Sydney terus ke Canberra. Saya mau cerita bahwa saya sudah sampai ke Australia. Karena diundang mereka di Australia kan. Tapi aku ingin tempat-tempat yang tak tersentuh dakwah. Ketika aku bisa menjawab di padang mahsyar, 9 suku terasing sudah kumasuki ya Allah. Kenapa kau bisa masuk ke dalam, hai Abdul Somad? Dibantu oleh Politeknik Sriwijaya. Boleh saya bercita-cita macam itu? Maka kalianlah yang kuharapkan, nak. Berharap ke Pemda sakit hati, berharap ke negara akan kecewa. Gantungkanlah harapan pada pucuk-pucuk hijau yang tak ada kepentingan politik di dalamnya. Nih. Maka kuharap kalian supaya fokus untuk membuatkan sampanku yang pakai baling-baling tadi. Tak usahlah kalian pacaran dulu. Karena kalau kalian pacaran nanti, saya sudah tengok mahasiswa duduk di kantin menghadapi lontong sepiring. Sampai dingin lontong tuh. Kau kenapa? Galau, Pak. Galau kenapa? Ini dia ditelepon gak ngangkat, SMS gak dibalas. La ilaha illallah Rasulullah. Baru semester 1 udah error gara-gara tersebut. Saya tak ganteng, kurus, hitam, kering, duduk di kantin itu baru 10 menit, udah lalu lalang anak gadis. Lewat aja. Kalian kenapa terlalu pici? Dunia bukan selebar daun kelor. Belajar kalian. Habis D3, lanjutkan lagi. Habis S2, lanjutkan. Setelah berian berhasil nanti, berlomba-lomba mereka mengejar kalian. Kalau tak percaya, mati saya nanti, kalian buktikan cakap saya ini. Menangis kalian mengenang cakap saya. Betul kata Ustaz sama. Banyak janda-janda ngejar sekali. Udah, nah, pacaran-pacaran. Fokus kalian. Fokus, berhasil kalian nanti. Tengoklah, banyak orang akan mau menjadi istri kalian. Siapa yang tak mau jadi istri kalian? Penemu alat tercanggih di Indonesia, alumni Politeknik Sriwijaya, dibawa studi banding ke Jepang. Orang Jepang itu kalian yang mengajarnya. Padahal selama ini bukan kalian berguru sama orang Jepang, cuman selop Jepang itu aja kalian pakai. Belajar. Yang udah sempat jatuh cinta, buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Dah. Kirim pesan terakhir, aku akan datang meminangmu 5 tahun lagi. Gitu. 5 Norosi. 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23 kalian pun datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Janjiku 5 tahun yang lalu kupinang dengan bismillah. Mohon maaf nak, anak dia sudah 2. Jangan kalian stres. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Apa dikesalkan?
Hai anak-anak gadisku, tak usah kalian pacaran. Pacaran tuh bohong. Hati-hati ya yang, harus jatuh ya, harus jatuh. Ya yang mau dijemput jam berapa? Sebelum dapatnya. Sesudah dapat jatuh kalian. Mana mata kau tadi? Bang, jemput adik di pasar ya. Tak pandai kau balik sendiri. Kalian nih timun nak. Kalian ini timun, ini durian. Itulah maka dikasih rantai besinya supaya jangan jumpa timun sama durian. Kalau sampai rantai besi ini tanggal, berjumpa timun sama durian, siapa yang rusak? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Terjadi hal yang tak diinginkan, yang mual-mual, yang muntah-muntah, yang musing kepala, laki-laki apa perempuan? Yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa, bahkan nyawa pun bisa melayang, laki-laki apa perempuan? Yang menyusukan 2 tahun lamanya, yang dulu imut-imut menjadi laki-laki apa perempuan? Kupesankan sama kalian, tak ada untungnya pacaran, putuskan, buanglah mantan pada tempatnya. Fokus kalian belajar. Ini jam 2 malam pun mata berkudip-kudip tak tidur. Berita tadi pagi, headline, masih ada saya simpan. Gara-gara pacar nggak mau balas SMS, foto porno di-share, dituntut 1 miliar. Rupanya kalau memang ya yang cinta sama abang, kirimkan foto ya. Dikirimkan. Disangkanya setia sampai mati. Pas SMS tak dibalas, WA tak dijawab, marah, di-share di internet. Tangkap polisi, cybercrime, kena 1 miliar. Mampus. Ustadz janganlah cakap begitu di kampus, itu kasar Pak Ustadz. Jangan kalian tengok perempuan ini sebagai objek. Perempuan ini adik kita, perempuan ini anak kita, perempuan ini kakak kita, perempuan ini keponakan kita. Jangan kalian pandang mereka itu orang lain. Bayangkan kalau adik kita digitukan orang. Bayangkan kalau anak kita digitukan orang. Ustadz punya adik perempuan, saya anak pertama, adik saya laki-laki, dua-dua laki-laki. Tak ada saudara perempuan. Saya laki-laki punya anak bernama Mizyan Hazik Abdillah, semata wayang, laki-laki juga. Tapi saya pemerhati perempuan. Kalau ada di antara kalian yang suka memerhatikan laki-laki, bencong. LGBT itu. Mana tahu nanti tolong kalian buatkan razia yang ada di antara kalian yang tertarik kepada laki-laki yang agak-agak melambai, tangkap, laporkan ke Pak Kapolda dengan Pak Pangdam Sriwijaya, buat nama acaranya Be a Man. Dulu saya termasuk orang yang minder. Kalau ketemu sama orang yang tegap, berotot, minder, saya kurus. Sekarang, sejak nonton beberapa waktu lalu berita di TV, tak minder lagi. Rupanya yang tegap-tegap tuh homo. Di mana kampus Sriwijaya? Sana. Lebih baik kurus tapi jantan. Saya waktu SMP, SMA tak ada pacar. Tak ada pacar. Memang dikasih tahu mak, kau tak ada adik perempuan nak. Aku tak ada anakku perempuan, jangan kau sakiti perempuan. Iya mak. Maka saya tak pernah bertekad, nanti setelah berhasil baru jadi dapat perempuan, nikahnya. Memang tak mau saya menyakiti perempuan. Kawan saya ngejek, Mat, ku tengok kau tak ada cewek, jangan-jangan kau homo. Saya marah-marah tak mau. Marah-marah, apa kau bilang? Enggak, saya diam aja. Bolak-balik dia pancing saya. Jangan-jangan kau homo. Kau bawa adik kau ke sini, kalau tak hamil potong telinga. Merah mukanya. Merah mukanya. Kau bisa ngejek aku. Aku ngejek kau kenapa tak bisa?
Lebih baik lembut kena daripada keras tapi tak kena. Lembut aja. Nanti kalau ada yang ngejek-ngejek kalian, nah gitulah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, perempuan adalah kehormatan dan kemuliaan. Tertulis di tutup botol. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept, jangan terima botol if cell is broken, kalau segel rusak. Tak satu dua orang meng-SMS ke HP. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, ternyata istriku tak perawan Pak Ustadz. Apa sikap saya Pak Ustadz? Dijawab oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Dengar baik-baik. Inishtarata bikran fabanat saiban falahul fashu. Inishtarata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya harus perawan, fabanat saiban, ternyata tidak perawan, falahul fashu, kalian punya hak fasah untuk menuntut pembatalan pernikahan. Buka fikih sunnah Sayyid Sabiq. Jangan main-main, jangan macam-macam. Yang sudah robek pergi operasi ke jaga kehormatan kalian. Karena sudah rusak, tetap ingin membohongi suami, akhirnya dimatikan lampu, diserakkanlah gincu di atas tempat tidur. Kasusnya dalam koran Panji Mas beberapa tahun yang lalu. Diserakkan di atas tempat tidur gincu merah, biar supaya laki-lakinya dibohongi. Oh, perawan. Rupanya salah ambil gincu, diambil warna biru. Ditengok mertuanya, mak, hebat menantu gini, sampai pecah empedu anakku. Nanti kalau tim IT mau mengupload ceramah saya, khusus yang ini tadi tolong dipotong. Janji bisa? Kalau tidak nanti saya dibully orang, bilangnya saya ustadz jahat, ustadz cabul. Kalianlah yang membela saya, siap? Tidak semua yang mendengar ceramah saya ini otaknya lurus. Tak semua mencari kebenaran, banyak juga mau cari-cari kesalahan. Tapi kalian tak akan bisa, karena saya dibela oleh anak-anak muda Politeknik Sriwijaya. Sebanyak ini membela saya, mana mungkin saya takut, berani saya. Tapi pas balik nanti sendiri juga. Saudara yang dimuliakan Allah, pesan pertama, sampaikan cita-citaku untuk supaya bisa aku berdakwah ke pedalaman, kalian menolong. Yang kedua, supaya fokus kalian belajar, jangan ada hubungan dengan perempuan. Sama laki-laki pun jangan. Alhamdulillah Ustadz, sejak mendengar ceramah Ustadz kemarin saya putuskan pacar sama perempuan. Terus sama laki-laki sekarang. Jangan. LGBT itu tak ada yang baik. Ustadz, katanya LGBT ada yang baik Pak Ustadz. Mana ada? Ada Pak Ustadz. Apa namanya? Laki gemuk, bini tipis. Yang kedua, jauhi dan pakai narkoba. Berita terakhir, BNN Badan Narkotika Nasional DKI Jakarta menangkap beberapa anak mabuk yang paling jelek di dunia. Apa dia? Pembalut direbus, diminum. Saya membayangkannya, dikumpulkan mereka pembalut, direbus, diminum. Bayangkan cemana mabuknya itu. Saya kira dulu mabuk yang paling jelek itu mabuk lem kambing. Rupanya ada yang lebih parah lagi. Pembalut. Ada pula makan obat sakit kepala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anakku sekalian, kehormatan yang paling mulia diciptakan Allah adalah afala taqilun. Kalian menjadi orang mulia karena ada otak. Kalau sudah tak ada otak, rufi'al qalam an salasatin, amalnya tak dicatat kalau dia masuk 3 golongan.
Anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil. Anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafik, orang gila sampai sehat. Kalian kalau tak mau catat amal, mau tak dicatat, pilih antara tiga. Dikatakan orang tidur, sudah bangun dari tadi. Dikatakan budak-budak, sudah lama remaja dewasa. Tinggal pilihan ketiga. Otak rusak, pergi ke rumah sakit jiwa, tengok di sana. Badannya sehat, ganteng, berisi, senyum tak berhenti. Gilo. Oleh sebab itu jaga nak. Jepang, Belanda, Eropa, Amerika tidak lagi merusak kita macam dulu. Tidak datang dia pakai tank menembak kita. Tak hancur berdarah berkeping, tapi dirusaknya melalui narkoba. Alhamdulillah, toko bangunan tak mencari untung. Kami tak cari untung Pak Ustaz. Kalau datang anak SD beli lem kambing tak kami kasih. Nenek-nenek beli lem kami kasih. Rupanya nenek itu pun ngelem juga. Kacau dunia ini sudah. Oleh sebab itu hindari. Jangan pakai mabuk, pakai cairan pembalut. Jangan mabuk pakai lem kambing. Jangan mabuk pakai pil anjing gila Rohypnol. Jangan mabuk pakai mix-mix, Karbek, vodka, Budweiser, Kamput, tua. Nah, hafal. Jangan-jangan Ustadz itu pemakai juga dulu. Saya di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mesti tahu apa nama minumannya, berapa persen. Kadar yang paling tinggi vodka 40%. Lewat dari 40% itu khamar, yang 40% etanol di atas, orang bukan mabuk tapi mati. Mau beli minuman tak ada duit, ini buat kopi, campur spiritus. Nah, tos, minum, mendidih jantung, nyari paret, mati. Itulah mati yang paling jelek. Ada orang mati mabuknya pakai sabu-sabu, keren. Bangkit di akhirat. Kau dulu mati, kau masuk neraka kenapa? Sabu-sabu men. Mahal. Kau kenapa? Aku kena Rohypnol, keren. Kau kenapa? Kopi campur spiritus. Ketawa setan. Na'udzubillah. Jangan kalian pakai. Cuman kadang kita baik, kawan nih hantu. Saya tak merokok dulu. Sebab gara merokok gara-gara kawan lah. Mat, ayo kita cabut yuk. Gak boleh kita cabut. Kita belajar mesti baik. Tak berani cabut kau? Tidak. Nah, bencong. Kita kalau dibilang bencong, apa kau bilang? Ayo cabut. Sampai kami cabut, kawan-kawan merokok. Oh, merokok. Waktu itu gudang garam merah. Man, kau tak merokok? Enggak. Kata mak tak boleh merokok. Anak mami. Mana? Suka yang merokok. Bulat pula tuh asapnya. Pas sedang merokok tuh lewat mobil Ustad. Ustad. Datang Ustaz, merokok kalian? Enggak Ustaz. Ada kawan satu yang bodoh. Pas ditanya, merokok ya? Enggak Ustaz. Pas bilang enggak, itu asapnya keluar. Enggak gitu. Sudah. Tidak. Tapi alhamdulillah berhenti tidak. Saya alhamdulillah pacaran tidak. Sampai sekolah enggak. Berani taruhan. Wallahi tallahi billahi demi Allah. 4 tahun saya di Mesir, 98 sampai 2002 tak pernah pacaran. Tak dapat. Anak Indonesia di Kairo 2400. Yang laki-laki 2100. Perempuan 300. Persaingan ketat. Saya tak dapat. Tapi saya yakin sekarang mereka banyak juga yang nyesal.
Habis S1 di Mesir, berangkat saya ke Maroko. Di Maroko mahasiswa Indonesia 30 orang, perempuan 1. Dialah yang paling cantik situ, yang lain berjanggut-janggut. Alhamdulillah saya diuntungkan. Iyalah Ustadz kan banyak duit, bisa kuliah di luar negeri. 4 tahun saya di Mesir tak pernah minta duit seperak haram. Demi Allah, seperak haram tak pernah minta duit. Tapi bukan berarti mak ayah saya susah lah. Kami tak kaya, tapi di zaman krisis bisa saya berangkat. Dolar 20.000 tahun 97-98, berangkat saya. Artinya apa? Ada duit sikit-sikit di bawah bantal itu ada. Sebatang 2 batang sawit ada. Tapi untuk meminta tidak. Lebih baik aku berutang budi kepada Allah daripada minta sama orang tua. Itu prinsip saya. Kalian kalau mau berprinsip, sampaikan sama orang tua, "Mak, ya, Desember ini jangan kirim duit." Coba dulu sebulan. Ustadz Somad 4 tahun tak kirim duit, kalian coba sebulan nih. Masuk ke tempat dorsmer, ambil upah cuci mobil. Masuk ke jual koran, coba rasakan. "Mak, jangan kirim Desember, nanti ganti aja Januari." Rasakan. Kita tidak mensyukuri nikmat itu karena dia ada. Setelah dia tak ada baru kita bersyukur. Kan ada lagunya itu. Kalau sudah tiada baru terasa. Saya ini karena tak mau aja nyanyi. Kalau mau saya udah 5 album laku. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berdiri di atas kaki. Jadi 4 tahun di Mesir itu Ustadz makan dari mana? Al-Azhar Mesir ngasih beasiswa. Mata kuliah tidak pakai SKS, paket 14 mata kuliah, tambah 2 juz Quran setahun. Kalau tak lulus 3 mata kuliah, tinggal potong beasiswa 25%. 2 tahun tak naik tingkat, potong beasiswa 50%. 3 tahun tak naik tingkat, DO tak dikasih tiket pulang, siap-siap buat raket menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Musi. Kan senang. Saya selesaikan S1 saya bulan September tanggal 5/98 saya sampai ke Kairo. Saya sudah dapat ijazah S1 bulan Agustus, Juli saya sudah ujian terakhir. 3 bulan, 3 tahun, 10 bulan dapat saya titel LC. Lagi cemas. Makanya saya kalau udah nengok mahasiswa gaya santai, langkah gontai. Kau semester berapa? Kau semester berapa? Semester 14 Pak. Buku bahasa Indonesia, dosen orang Indonesia, kampung dekat, bisa pula kuliah S1 14 semester. Buat semak-semak dunia aja kon. Kalau begini cara hidup, bagus mati, tak ada guna hidup. Kalau belum sampai masanya mati, nampak jenazah lewat, ikut. Itu apa lama-lama? Mau nyusah kan aja. Kuliah minta duit, nanti masa berbini minta duit, lahir anak minta duit, akikah anak minta duit. Orang tua sakit jantung mati gara-gara kita. Na'udzubillah. Tapi anak-anak Politeknik Sriwijaya tak gitu. Dari wajahnya, dari tatapan cahaya matanya nampak mereka anak-anak yang aktif dan membahagiakan orang tua. Prinsip 1 nak, tanamkan dalam hati 1. Kalau aku tak bisa membahagiakan orang tua, paling tidak jangan menyusahkan. Itu prinsip. Bisa kau buatkan rumahnya, bagus. Bisa kau belikan mobilnya, bagus. Tapi tanamkan prinsip. Kalau tak bisa ku senangkan dia, jangan susahkan. Jangan sampai tertulis di kening kita troublemaker. Kita tak datang, nama kita muncul di HP-nya, kumat darah tingginya. Karena asal datang telepon pasti, "Mak, duit." Jangan susahkan dia. 9 bulan 10 hari kalian dikandungnya, meregang nyawa. Melahirkan itu bukan macam buang ingus. Keluar urat tangannya waktu melahirkan anak, memegang tepi tempat tidur tuh. Berapa kali dia tak sembahyang tahajud gara-gara kalian merengek sampai subuh. Berapa kali dia tak jadi sholat duha gara-gara kalian kencing di kainnya. Udah berwudu dia sudah.
Sikit lagi menyuap nasi, sikit lagi berak kalian. Dibasuhnya sikit-sikit basuh, makan dia. Setiap kalian sebesar buah keras tai itu termakan. Mau percaya tak percaya, setiap anak sebesar buah keras, sebesar buah kemiri tai anak itu termakan. Karena banyak terkena di tangannya, tak bersih cucinya. Saking kan sayang. Berapa kali di majelis yang mewah, yang megah di hotel, orang mau akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar. Menangis kau di situ. Amat. Orang tak marah ke kalian, ibunya. Mana ibu tadi anak? Bawa. Tajam mata orang menengoknya. Kalau masih hidup dia sekarang, senangkan hatinya. Cium tangannya, peluk tubuhnya yang rapuh. Saya beritahu kalian tak ada duit, makanan kesukaannya bawakan. Menyuap dia, senang hatinya, meleleh air mata bahagianya, disitulah turun rahmat kasih sayang Allah. Tapi kalau sampai kalian teteskan air matanya, seumur hidup kalian tak akan pernah mencium kebahagiaan. Rumah kalian mungkin besar, duit kalian mungkin banyak, tapi bahagia tak bisa diukur dengan kemewahan. Bahagia tak sempat singgah di hati kalian, karena kalian tak pernah membahagiakan hatinya. Ingat cakap saya sampai mati. Oleh sebab itu maka kalian yang lajang-lajang sebelum menikah, sampaikan kepada ladies first itu. Oh my dear, my darling, aku mau menikahimu, tapi kau akan jadi, you are a second woman. Apa? Kau bilang aku second? Lalu first woman siapa? My mother. Bangga saya menengok preman bertato, gondrong, pakai anting, tapi tatonya apa? I love amak dem. Bangga gitu. Ibu, kalian pun yang perempuan bangga berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Surga di bawah tapak kaki ibu. Ibu cuma satu di dunia. Ibu ini cuma satu. Kalau bini bisa 4. Maksudnya bini pertama meninggal, nikah lagi meninggal juga, meninggal juga. Itu. Yang keempat itu pun tak mau menerima. Pas tanya kenapa? Mak menderita betul. Yang 3 itu mati gitu. Tadi saya mulai 10:30, sekarang pas 11:30. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di tutup botol 600 ml. Tapi rasanya baru kultum 10 menit. Cepat betul waktu berjalan di Politeknik. Jangan-jangan jam saya pun kalian mainkan juga. Orang-orang Politeknik ini kan pandai, kita geser aja biar cepat selesai. Bisa pula cepat waktu. Kadang kalau kita ceramah tak mood, dalam dunia ceramah, saya kira Pak Direktur Politeknik, dosen juga, kalau kita sedang tak mood, sedang menyampaikan ceramah, 15 menit pun lamanya minta ampun. Iya, saya pernah itu ceramah, lama terasa, baru 15 menit. Kapan itu? Ceramah buka puasa. Jadi jamaah sekalian, marilah kita la'allakum takut kepada Allah. Tengok, belum juga deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, maghrib sudah tiba. Mohon maaf Pak Ustadz, HP Samsung. Belum juga. Pas selesai makan baru saya sampaikan ke jamaah, Pak, saya tadi ceramah menjelang buka tadi lama betul saya rasa. Ustadz terasa lama? Iya, kami lebih lama lagi. Jadi ceramah ini rupanya dari hati. Kalau yang mendengarkan itu menerima, hatinya terbuka, kita yang menyampaikan pun terbuka juga terasa. Rupanya orang Politeknik ini bukan cuma membuka kabel aja dia tahu. Hati, open heart. Hati terbuka. Alhamdulillah, 60 menit. Kira-kira sepanjang yang saya sampaikan tadi bisa ditarik kesimpulan. Ustadz Somad pesan sampan pakai baling-baling. Air dari bawah naik ke atas. Sediakan lampu, alat menangkap ikan. Pokoknya yang terkait dengan teknik lah. Udah itu supaya cita-cita Ustadz Somad ini terwujud. Tak usah kalian pikirkan cita-cita kalian, cita-citakunya aja dulu.
Supaya cita-cita Ustadz Somad tadi terwujud, jangan habis waktu karena pacaran, jangan kena narkoba, jangan kena LGBT, jangan kena pergaulan bebas. Insya Allah berhasillah kalian, amin. Ditutup dengan berbakti kepada orang tua, jangan lawan mak, jangan lawan ayah. Senang hidup kalian insya Allah. Sampai sekarang kira-kira ceramah saya ini jelas? Jelas. Kalau ada nanti yang komen di internet, jangan itu Somad itu tak jelas. Dia tak jelas. HP macet-macet, paket tak ada, komen rajin. Iya tak jelas. Saya ceramah saya sampai sekarang jelas-jelas saja. Jadi kabarnya ada pertanyaan lewat kertas, yang ada insya Allah saya jawab. Tapi pertanyaannya yang bergizi lah. Ini pertanyaan Ustadz, apakah dunia ini peta? Macam tak ada cerita lain. Ustadz, kami ini pacaran tapi pacaran syariah Pak Ustadz. Saya manggil akhi, dia manggil ukhti. Assalamualaikum akhi. Bulan pertama ya akhi ya ukhti, bulan kedua ya abi ya ummi, bulan ketiga almarhum almarhumah. Tak ada pacaran syariah, tak ada yang nama pacaran syariah. Yang penting kalian nikah. Nikah nanti kalian, aku terima nikahnya dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Memang dia anak politeknik, tapi surat Ar-Rahman itu lancar di kepalanya. Ar-Rahman aja, yang lain enggak. Malam-malam pertama itu dibangunkan ialah istrinya. Bangun! Itu kalau yang udah lama nikah. Kalau yang baru nikah tuh, wake up my honey. Wake up my honey. Bentanglah sajadah. Memang tak salah aku milih kau bang. Walaupun kau datang naik kap 70. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Terbangun mertua di sebelah. Udah subuh bang. Belum. Suara apa itu? Menantu kita sholat tahajud sebelah. Dia baru malam pertama udah tahajud. Kita udah 30 tahun tak pernah tahajud. Diam-diam mereka membuka pintu mau menengok menantu tadi. Tengok rupanya TV belum mati. Menantu terlentang. Menantu celako. Apa doa bebas dari hutang? Banyak betul hutang luar negeri Indonesia. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang luar negeri dibawa mati. Awak bicara tentang sampan pakai baling-balik, dia nanya hutang juga lagi. Ada sahabat Nabi mengadu, ya Rasulullah, ya aku ni banyak hutang ya Rasulullah, ajarkan aku doa. Diajarkan Nabi doa minta jauh dari yang 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, terlalu banyak angan-angan susah hati, wal kasal pemalas, wal jubni pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan susah sulit, wal ajzi lemah, wal kasal malas, wal jubni pengecut, wal bukhul pelit kedekut. Wadala'id daini dililit utang, wa ghalabatir rijal dikuasai orang datuk. Kenapa ke situ pula? Makanya jangan kalian banyak utang, banyak utang. Ustadz Somad sampai sekarang ada utang? Tidak. Lebih baik hidup biasa, sederhana, bersahaja daripada mobil mewah, rumah besar, banyak utang. Di rumah itu yang lunas cuma satu, bini. Jangan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kalau boleh kredit, kredit juga bini. Mobil mewah, tapi bunyi klaksonnya kredit, kredit, kredit. Kita kalau tak ada utang, jantung kita normal. Orang kalau banyak utang tuh udah tak jantungnya.
Mudah-mudahan yang masih terlilit riba dilunaskan Allah hutangnya. Kalian jangan biasakan ngutang. Kalau dari sekarang ini biasa ngutang, apa kata pepatah Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Untuk wanita yang bercadar bagaimana hukumnya menurut Islam Pak Ustaz? Ulama terbagi dua. Yang pertama mewajibkan cadar. Ulama Saudi Arabia Syekh Twigri, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, cadar wajib. Tapi ulama Mesir Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Mutawalli Asy'arawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, cadar tak wajib. Ustadz condong kemana? Yang bercadar silakan, jangan ejek yang bercadar. Kalian jangan ejek cadar. Ini banyak orang nengok orang cadar diejek, tapi kalau ada perempuan tak bercelana dia diam. Kau sehat apa sakit? Asal nampak orang bercadar, hai ninja nih. Padahal kau Islam. Dia bercadar itu bukan karena sayang pada pipinya. Dia bercadar bukan karena menutupi wajahnya. Dia bercadar supaya mata laki-laki tak gatal. Bagus mahasiswi bercadar. Jadi dosen itu fokus mengajar. Bayangkan kalau mahasiswi itu cantik. Dosen nulis. Kadang-kadang ada dosen itu nulis sampai ke bawah. Pak, whiteboard dah habis Pak. Oh iya. Ustadz ini nyindir dosen. Enggak, saya dosen. Maka saya tahu. Ibu jangan ejek perempuan bercadar. Bukan dia sayang wajahnya, dia menjaga laki ibu yang gatal tuh. Paham? Yang bercadar dengan tak bercadar jangan berkelahi. Kalau antara kalian bercadar dengan yang tak bercadar berkelahi, yang ketawa yang tak berbaju. Tinggi 170, dipakai kain 70. Dia naik ke atas terbuka lutut, ditutup lutut terbuka. Banyak perempuan saya tengok terbuka sini. Ustadz nengok juga. Saya tidak menengok, tertengok. Kadang saya pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, masuk ke pesawat. Sengaja saya tak menengok. Dia pula nanya, Bapak nomor berapa? Saya tak tunjukkan. Ditarik, Pak nomor berapa? Nomor 3A. Sini ya, pakai seat beltnya gitu. Mau minum apa? Ramah pula dia. Roknya panjang, resleting belum berpasang. Selewat gitu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Walaupun kalian kuliah di politeknik, pakailah busana muslimah. Dari ujung ke ujung, coba tengok. Ini bukan pondok pesantren, ini bukan UIN, tapi semuanya pakai jilbab syar'i. Alhamdulillah, jilbab syar'i. Ini kadang kita tengok jilbabnya, rambut terbuka. Ujung tuh dikasih pula kuning-kuning. Datang anak bertanya, mak, kenapa rambut tante itu kuning? Karena kuncing kudo. Begini kan senang hati kita. Jilbab panjang. Ini ada pula model jilbab itu kain panjang dililit-lilitkan di leher. Pesta undangan dia makan kita khawatir. Mati. Nama jilbabnya jilbab sakratul maut. Tapi di sini tak ada. Coba tengok. Bajunya boleh korpri, tapi rambut tetap tertutup. Yang nampak wajah dan tapak tangan. Dan tak pula ada di politeknik ini orang yang pakai lipstik apa bedak berlebih-lebihan. Kadang ada tempat acara itu kita tengok 3 inci. Wow, di ruangan tuh ramai, kipas mati, AC tak sanggup, melelehlah dempul tadi.
Panas jeng ya? Iya, panas. Rupanya ini spidol whiteboard. Lunturlah. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Tempat lain, di sini tak ada. Saya kalau ngomong tuh tak pandai bersilat lidah, saya lanjut aja. Simbah daun nampak buah. Langsung, tak pandai saya. Jangan ada dusta di antara kita. Pak Ustadz, bagaimana caranya membentengi keluarga kita agar tidak ikut arus dalam persaingan menumpuk harta? Pamer kedudukan. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya anak Adam punya satu lembah dari emas, ini bukit, di bawah ini emas semua, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, pasti dia minta satu lembah lagi dari emas. Sudah dapat 2 minta 3, dapat 3 minta 4, walam tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Makanya kami membuat, saya penasehatnya namanya Riau Bersedekah. Nanti kalau mau buat Palembang Bersedekah, bagus, nanti kita koordinasi. Jadi bini-bini pejabat, orang-orang kaya, dibawa, dikirimkan video. Ini janda tua, buta, cucunya 3, ngontrak rumah. Ini orang cacat, dari kecil sudah tak bisa cari makan. Ini orang susah. Dibuatkan grup, kirim. Sanggup juga lagi dia beli tas kulit. Bisa menyekolahkan anak yatim 7 keturunan. Memang tak ada otaknya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini mesti kita share terus kebaikan-kebaikan. Yang bisa membuat grup-grup itu siapa? Politeknik Sriwijaya. Buat grup. Ibu-ibu buat nanti grup. Grup Palembang Bersedekah. Kenapa Ustadz suruh ibu-ibu? Yang punya duit kan bapak, yang punya duit bapak, yang megang dompet itu ibu. Bapak itu di dompet paling 2.000 perak. Bang, abang mau pergi? Iya, nih, jangan banyak-banyak. Nanti kalau abang udah banyak-banyak, payah nanti. Abang kalau macam-macam. Oleh sebab itu maka itu kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minka. Tengok yang lebih susah. Sanggup pula jalan-jalan ke Eropa, tinggal hotel bintang 5, mandi di kolam renang megah mewah, makan enak. Tetangga di sebelah rumah anak yatim belum bayar uang sekolah. Wala haula wala quwata illa billah. Kau pikir kau masuk surga gara-gara sholatmu? Kau pikir kau masuk surga gara haji dan umrahmu? La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Tak masuk surga. La yu'minu ahadukum. Kenapa tak masuk surga? Karena tak beriman. Apa tanda iman? Sampai kau menengok tetanggamu lapar, dia kau kasih. Kata Nabi, idza tabakhta, kalau kau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Ibu-ibu kalau masak, banyakkan kuah. Ada mahasiswa di samping, kasih dia kuah. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz ceramah kemarin dapat kuah aja kami. Bukan maksudnya kuah aja, daging kasih juga lah. Itu maksudnya. Sedang kuah sanggup dibagi, apalagi daging, bagikan. Itu. Kalau menunjukkan kaya bukan dengan rumahmu yang besar, menunjukkan kaya bukan dengan mobilmu yang mewah, tapi berapa anak yatim, berapa orang susah yang bisa kau bantu. Nah begitu cara, jangan sampai numpuk harta. Hai bapak-bapak yang suka numpuk harta, dapat duit beli mobil, dapat duit beli rumah, begitu kau mati mobilmu dipakai lakinya yang baru. Dia nikah sama bronis, berondong manis. Ustadz ini laki-laki mentang-mentang banyak fans ibu-ibu, dibilangnya pula bapak mati. Oke, kalau gitu kita balik, ibu yang mati. Ibu asal dapat SPPD beli cincin, dapat gaji 13 beli cincin, dapat uang tunjangan beli cincin, kemana-mana jalan gini aja lah. Boleh tanya, ya di mana Politeknik Sriwijaya? Sana. Begitu ibu meninggal, cincin ibu itu diambil mereka untuk modal kawin lagi. Ibu pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, anak tak terus, rumah tak terawat, kerja, dapat duit tabungan 2 miliar. Amin.
Dah mulai takut kan? Tabungan 2 miliar, meninggal dunia, tabungan ibu berubah menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Mereka dapat 1 miliar, almarhumah 1 miliar. Dari 1 miliar itu, menurut hukum faraid, mereka dapat lagi 1/4, 250 juta. Total mereka dapat 1 miliar 250 juta. Yang menangis sebelah kanan, sebelah kiri, waspadalah. Balik dari sini, pergi ke panti asuhan, jual cincin itu 1, kasihkan. Beras tiap bulan tanggung. Assalamualaikum Pak Panti. Ya, berapa anak yatim sini? Ada 300. Ku tanggung berasnya. Semuanya Bu? Enggak, 3 orang aja. Itulah yang akan menolong. Datangi Pak Direktur Politeknik, tanya, Pak Direktur, berapa mahasiswa kita yang berprestasi tapi tak mampu? Saya mau bayarkan uang kuliahnya. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Yang lain tinggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk yang kau tinggalkan. Ini makam siapa? Inilah makam orang yang kemarin memberikan sampan yang pakai baling-baling itu. Nampak di batu nisannya. Ini batu nisannya. Nah, ini kubur dia. Ha? Ada batu nisan, ada tertulis di atas gambar sampan pakai baling-baling. Datang orang ziarah ke sana. Suku Talang Mama, suku Akit, suku Sakai, suku Anak Dalam datang berziarah yang sudah masuk Islam. Untuk almarhum alumni Politeknik Sriwijaya, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Afwan Ustadz, sekarang ini lagi semaraknya pemilu di kampus Polsri untuk menentukan kemampuan 1 tahun ke depan. Pertanyaan, bagaimana cara melihat bahwasanya calon pemimpin itu berakhlakul karimah? Karena di masa-masa ini pasti ada yang sedang berkamuflase. Pencitraan. Itu ciri dia. Asal dengarnya azan, berhenti dan dia sholat berjamaah. Nah, makanya habis dah. Tengok siapa yang rajin sholat berjamaah, baik kata-katanya, orangnya sopan, tak berlebihan, pilihlah itu. Tengok sholatnya. Kalian pun kalau mau menikah, tengok sholatnya. Tak ada gunanya Pak Ustadz nyesal nikah sama dia Pak Ustadz. Rasanya macam tidur sama babi hutan. Karena tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Apa rahasia dari kecerdasan ilmu Bapak dan keviralan Bapak? Nengok cerdas itu Ustadz Adi Hidayat. Itu yang cerdas. Bisa dia di dalam kitab ini halaman segini, tokonya halaman segini. Kalau saya ada. Tengok Ustadz lain, Ustadz besar, Buya Hamka. Itu Ustadz Somad, karena diusir-usir orang aja. Diusir di Bali, diusir di Hongkong, viral dah. Dah. Yang menguasai alam ini Allah. Jangan minta kepada manusia, mintalah kepada Allah. Azan berkumandang, kita tetap sambut azan karena takut waktu ini saya baca doa, habis itu kita sholat berjamaah. Setuju? Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami jangan hinakan kami. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak para pelajar Politeknik Sriwijaya. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan mereka dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'alna barrina biwalidina, jadikan kami berbakti kepada ibu dan ayah kami. Wa ja'alna nafi'ina li biladina wa autanina wa li dinina wa li dunyana wa li ukhrana, jadikan kami bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf kepada Civitas Akademika Politeknik Sriwijaya. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.